Jadi berbuat baik pada orang tuanya, orang-orang Yahudi, orang orang Bani Israel, itu ihsan, antara sin dan nun itu dipisah oleh alif. Ihsanan, ada alif yang memisahkan, namanya alif iman. Alif yang memisahkan. Kalau kita umat Nabi Muhammad berbuat baik pada orang tua, ihsan itu alifnya dihilangkan oleh Allah, dikasih tanda saja. Namanya alif hanjariyah namanya. Tanda saja, tanda mat. Tapi bukan alif yang ditulis. Kenapa orang-orang Bani Israel itu dipisahkan sin dan nun? Sehingga ada jarak antara sin dan nun berjarak. Untuk menunjukkan orang Bani Israel, walaupun mereka berbakti pada orang tua, tapi mereka tetap berjarak dengan orang tuanya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Dan beribadahlah kamu kepada Allah, jangan berbuat syirik ya sekecil apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, dan orang-orang terlantar dan budak-budak yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang menyombongkan diri, orang yang membanggakan diri. Nah, itu artinya surah An-Nisa 36. Ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan kerabat. Ya, wabil walidaini ihsanan wabizil kurba. Jadi berbuat baiklah kepada orang tua dan kerabat. Itu satu paket dengan perintah ibadah dan larangan syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Apa maknanya itu? Ibadah seseorang tidak akan ada gunanya kalau dia tidak berbuat baik pada orang tuanya dan kepada kerabatnya. Begitu pula kalau orang menyakiti orang tua dan kerabatnya, maka dosanya sangat besar, sebagaimana halnya syirik yang disebut sebagai dosa yang sangat besar. 2. Berbuat baik pada orang tua itu menggunakan huruf bi, bil walidaini ihsanan. Bi ya, bil walidaini ihsanan. Pakai bi ya. Bi itu maknanya ilsak. Karena berbuat baik itu bisa pakai ilah. Coba perhatikan surat Al-Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi ahsanallahu ilaika, bukan bika. Al-Qasas 77 ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, bukan ahsanallahu bika. Kenapa? Karena ini konteksnya karun, yang diberi harta oleh Allah, yang justru kebaikan yang diberikan Allah itu sebenarnya menjauhkan dia dari Allah. Karena dia menjauh dari Allah, karena kebaikan Allah itu dia menjauh dari Allah, maka digunakan preposisinya ilaika. Ahsanallah ilaika, bukan bika. Tapi kalau kepada orang tua, wabil walidaini ihsanan, bukan ilah. Allah tidak mengatakan ilal walidain ihsanan, tapi bil, untuk menunjukkan mana ilsak, menempel. Jadi kita dengan orang tua itu walaupun fisik kita tidak satu, tapi hati, perasaan, emosi tetap menempel, menyatu. Itu maknanya bil. 3. Itu pilihannya ihsan. Berbuat baik itu ihsan, bukan birran. Karena berbuat itu bisa birran, atau barran, bisa birran. Tapi ini ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat lebih dari yang mereka perbuat. Itu kenapa ihsan itu di atas adil. Coba baca nanti surat An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Kalau ada misalnya orang bekerja dengan kita, orang digaji 100.000 per hari, kita gaji dia 100.000, namanya adil. Tapi kalau orang memberi gaji 100.000, kita memberi 150.000, namanya ihsan, lebih dari yang semestinya. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas dengan kebaikan, itu ihsan namanya. Berbuat lebih baik dari apa yang kita terima dari orang itu. Jadi kalau Allah menyuruh kita berbuat baik pada orang tuanya, kepada orang tua, pilihan katanya ihsan, itu artinya perintahnya kita berbuat baik harus lebih dari yang mereka perbuat. Dan ini mungkin sesuatu yang sulit ya untuk kita laksanakan. Tapi begitu perintah Allah ya, bahwa kita disuruh berbuat ihsan, bukan birran. Ya. 4. Coba perhatikan kata ihsan penulisannya di An-Nisa 36 itu ihsanan. Itu sin dan nun itu disatukan, padahal ada alif di sana yang memisahkan. Alif itu disebut alif imad, alif yang memisahkan dua huruf. Dari kata ahsana madinya, yuhsinu mudari'nya, ihsan itu masdarnya. Af'ala yuf'ilu if'al, anzala yunzilu inzal, ada alif mad. Tapi untuk di An-Nisa 36, berbuat baik pada orang tua itu ihsannya tidak ada alif. Ada dikasih satu alif tanda panjang, namanya alif hanjariyah. Tanda saja, bukan alif yang berdiri. Coba perhatikan surat Al-Baqarah 83. Ya, Al-Baqarah 83. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil kurba. Perhatikan. Jadi berbuat baik pada orang tuanya, orang Yahudi, orang Bani Israel, itu ihsan, antara sin dan nun itu dipisah oleh alif. Ihsanan, ada alif yang memisahkan, namanya alif imad. Alif yang memisahkan. Kalau kita umat Nabi Muhammad berbuat baik pada orang tua, ihsan itu alifnya dihilangkan oleh Allah, dikasih tanda saja, namanya alif hanjariyah, namanya tanda saja, tanda mat, tapi bukan alif yang ditulis. Kenapa orang-orang Bani Israel itu dipisahkan sin dan nun, sehingga ada jarak antara sin dan nun berjarak, untuk menunjukkan orang Bani Israel walaupun mereka berbakti pada orang tua, tapi mereka tetap berjarak dengan orang tuanya. Sekarang peradaban di luar Islam kan dengan orang tuanya begitu. Kalau sudah dewasa mereka tinggal sendiri, urus hidup sendiri. Orang tua datang minta izin dulu, itu namanya ihsan, ada jarak. Kalau kita tidak ada jarak, ihsan. Itu kenapa penulisan ihsan untuk bakti pada orang tua bagi kita itu tidak dituliskan alifnya sebagai alif imad, tapi dituliskan alifnya alif hanjariyah namanya. Nah, karena memang begitu ya, alif itu bisa ditulis dengan imad, bisa ditulis dengan hanjariyah. Coba perhatikan di surah Al-Furqan ayat 1. Ya, Al-Furqan ayat 1. Tabarakallazi nazzalal furqan. Di sana tabaraka itu ditulis alifnya panjang, memisahkan ba dan ra, tabaraka. Tapi coba perhatikan surat Al-Muluk ayat 1. Tabarakallazi biyadihil muluk. Tabarakanya, tabaraka tidak ada alif, ditanda saja. Taba itu tidak ada alif antara ba dan ra, dikasih tanda saja, namanya alif hanjariyah, tersambung. Ya, kenapa begitu? Karena Al-Furqan ayat 1 itu konteksnya wahyu. Nazzalal furqan ala abdihi. Kenapa dipisah ba dan ra, terputus ba dan ra? Karena wahyu sudah putus, wahyu tidak turun lagi. Karena wahyu sudah putus, maka tabaraka diputus pula ba dan ra, kira-kira begitu. Tapi Al-Muluk, kenapa tabarakanya tidak putus? Karena konteksnya Al-Muluk, kerajaan Allah. Kerajaan Allah masih berlanjut. Tidak ada putus-putusnya kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah berlanjut, tidak putus-putus, maka tabarakanya pun ditulis berlanjut. Bersambung ba dan ra, tidak ada terpisah dengan alif imad. Sebagaimana pada tabaraka di surat Al-Furqan. Nah, kenapa ihsan kepada orang tua berbuat baiknya alif hanjariyah, tidak alif imad, disambung sin dan nun, kita harus bersambung terus dengan orang tua, tidak boleh putus, walaupun sudah berumah tangga, walaupun sudah jauh jaraknya, tapi harus ada ketersambungan, koneksi, harus ada kontak
tidak boleh kita putus. Seperti ihsanannya orang Bani Israel di surah Al-Baqarah ayat 83. 5. Di surah An-Nisa 36 itu berbuat baik kepada kerabat itu bizil kurba, pakai bi. Wabizil kurba. Wabizil kurba ya. Pakai ba ya. Coba tadi perhatikan surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 tadi. Di situ wazil kurba, tidak ada bizinya, tidak ada binya. Wazil kurba. Jadi orang Bani Israel atau umat-umat lalu kalau berbuat baik kepada kerabat itu tidak ada binya. Wazil kurba saja. Itu di Al-Baqarah 83 tadi. Tapi kalau untuk kita umat Muhammad yang sesama muslim, wabizi al-kurba. Kenapa pakai bi? Bi itu maknanya ilsak. Ilsak itu artinya menyatu, dekat. Itu artinya umat Nabi Muhammad harus selalu bersatu walaupun jarak memisahkan mereka, negara memisahkan mereka, tapi perasaan mereka, emosi mereka harus satu. Itu kenapa bizil kurba. Tidak boleh berpisah. Kalau umat-umat lain, mereka dipisahkan. Emosi berpisah, perasaan berpisah. Mereka hidupnya individual. Kalau kita enggak, kita harus bersatu. Nah, itu rahasianya. Kenapa? Coba perhatikan nanti di surat Ali Imran 103. Larangan umat Nabi Muhammad berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Untuk umat Nabi Muhammad, jangan kamu berpecah. Itu dikurangi hurufnya. Wala tafarraku, dikurangi harusnya wala tatafarraku. Coba perhatikan surah Asy-Syura, ya surah Asy-Syura 13. Ini untuk umat lalu nih. Ya syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa pesannya? An aqimuddin wala tatafarraku. Beda ya. Untuk umat lalu wala tatafarraku. Larangan berpecah belahnya banyak hurufnya. Kalau umat Nabi Muhammad la tafarraku, larangan berpecahnya dikurangi hurufnya. Harusnya sama la tatafarraku. Tafarraka ya tafarraku. Untuk umat lalu lengkap hurufnya banyak la tatafarraku. Untuk umat Nabi Muhammad la tafarraku. Apa maknanya itu? Memang umat Nabi Muhammad berpecah belah itu tidak dibolehkan, harus diminimalisir. Sebagaimana minimalnya huruf pada la tafarraku. Umat Nabi Muhammad tidak boleh berpecah, tidak boleh banyak bertikai. Harus banyak mencari persamaan, minimlah bertikai, minimlah bersengketa. Sebagaimana diminimkannya huruf pada la tafarraku. Kalau umat lalu memang berpisah-pisah. Memang banyak terjadi pertikaian, perpecah belahan, banyak terjadi. Kenapa? La tafarraku hurufnya banyak. Kenapa? Umat Muhammad tidak boleh berpecah. Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena agama kita sudah sempurna. Tidak mesti kita, tidak harus, tidak boleh kita berpecah. Sesuatu yang sudah sempurna, untuk apa lagi kita berpecah belah? Kalau umat lalu kan belum sempurna agamanya, wajar mereka bertikai-tikai, berpecah-pecah. Nah, itu rahasianya kenapa untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat umat Nabi Muhammad itu menggunakan bizil kurba. Umat lalu tidak ada, wazil kurba saja, tidak ada binya. Nah, itulah rahasia di balik ungkapan Allah di surat An-Nisa ayat 36. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.